Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Latifianto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, yaitu timnas Indonesia. Saya hadir di depan kalian semua kali ini dengan sebuah informasi terbaru yang datangnya dari calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, yaitu Emiliano Jonathans, yang telah menentukan masa depannya. Bukan memilih timnas Indonesia atau timnas Belanda, melainkan meninggalkan klub lamanya yaitu Vitesse Arnhem untuk bergabung dengan FC Utrecht. Saya sudah sempat membahasnya sedikit sebenarnya di video saya sebelumnya soal gol perpisahan dia dengan Vitesse. Dan di video kali ini saya mau membahasnya secara mendalam, lebih detail soal kepindahan dia ke FC Utrecht dan bagaimana PSSI kemudian harus bergerak cepat untuk mengamankan pemain muda yang satu ini. Jadi teman-teman sekalian, hari ini, hari Selasa, FC Utrecht telah mengumumkan kedatangan Emiliano Jonathans dari Vitesse Arnhem. Pemuda berusia 20 tahun tersebut menandatangani kontrak selama 3,5 tahun, yaitu sampai tahun 2028. Tidak tanggung-tanggung, FC Utrecht mengalahkan FC Twente, SC Heerenveen sampai Go Ahead Eagles dalam perburuan Emiliano Jonathans yang mencetak 10 gol dan 4 assist untuk Vitesse Arnhem di musim ini. Ini artinya Emiliano Jonathans adalah pemain muda yang berkualitas. Karena selain FC Utrecht ada sejumlah klub lain yang juga mengincarnya. Tapi sayang teman-teman, Emiliano Jonathans kemudian memutuskan pilihannya untuk bergabung dengan klub FC Utrecht. Di klub barunya ini, Emiliano Jonathans akan bermain bersama Ole Romeni, penyerang Belanda yang sedang dinaturalisasi oleh PSSI untuk kemudian membela timnas Indonesia mulai Maret tahun depan. Dikutip dari laman FC Utrecht, Emiliano Jonathans itu mengatakan kalau FC Utrecht adalah langkah lanjutan yang ideal bagi dia. Dia mengaku sangat senang karena bisa bermain untuk FC Utrecht, sebuah klub yang disebutnya sebagai klub yang indah. Alasan kenapa dia bergabung dengan FC Utrecht adalah karena menurutnya FC Utrecht itu sangat cocok dengan dia, yang menyukai kejujuran dan keterbukaan. Dan dia mengatakan bahwa bermain untuk FC Utrecht akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Jadi itu kabar pertama soal Emiliano Jonathans yang sudah secara resmi diperkenalkan oleh FC Utrecht sebagai rekrutan terbarunya untuk mengarungi musim depan. Kemudian kabar lainnya yang ingin saya sampaikan adalah soal bagaimana proyeksi Emiliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas Indonesia setelah masa depannya di level klub itu terjawab, yaitu bersama FC Utrecht. Pada bulan Oktober kemarin, Emiliano Jonathans itu buka-bukaan kepada ESPN Belanda, di mana pemain berusia 20 tahun tersebut mengaku sudah menjalin interaksi dengan pelatih timnas Indonesia, yaitu siapa lagi kalau bukan pelatih Sintayong. Dia mengatakan kalau dia dan Sintayong itu masih berkomunikasi, bahwa dia tetap membuka peluang. Artinya dia belum menutup pintu sama sekali untuk bisa bergabung menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Dan kita diminta untuk bersabar, untuk melihat bagaimana perkembangan ke depan. Sebenarnya Emiliano Jonathans baru akan mengambil sikap terkait tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia, yaitu pada akhir musim ini. Yang berarti ya sekaranglah waktunya teman-teman. Artinya itu adalah tanda bahwa dia sedang menunggu perkembangan yang bisa membuatnya terdorong untuk mengambil keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak. Tidak begitu jelas perkembangan seperti apa yang akan mendorong dia memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak. Tapi yang jelas bukan tidak mungkin kalau dia juga sebenarnya sedang menunggu panggilan dari timnas Belanda. Tapi selama dia masih belum bermain di Eropa, artinya masih bermain di Belanda, sepertinya sulit bagi dia untuk dipanggil ke timnas Belanda meskipun di kelompok usia. Maksud saya begini,
peluang dia untuk bergabung dengan timnas Belanda itu lebih kecil daripada dia bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia itu sedang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan memiliki peluang yang cukup besar untuk lolos langsung ke putaran final di tahun 2026. Yang kedua, faktor yang menurut saya kenapa Emiliano Jonathans harus memutuskan untuk menerima pinangan PSSI dan bergabung dengan timnas Indonesia adalah kenyataan di mana Ole Romeni, seniornya di FC Utrecht, juga sudah bergabung dengan timnas Indonesia dan sekarang dia sedang menjalani proses naturalisasi yang saat ini masih menunggu DPR RI. Melihat perkembangan tersebut teman-teman sekalian, saya pikir dia seharusnya menerima pinangan Sintayong atau PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sekarang PR-nya sebenarnya bukan ada di pihak Emiliano, melainkan ada di pihak PSSI untuk meyakinkan pemain muda tersebut agar mau menjalani proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas kebanggaan kita yaitu timnas Indonesia. Sama seperti saat PSSI atau Pak Erick Thohir meyakinkan Ole Romeni dan Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dan dua-duanya berhasil teman-teman. Di titik ini saya ingin mengatakan bahwa PSSI harus bergerak cepat untuk mendekati kembali Emiliano Jonathans ini. Dia bukan lagi pemain muda Vitesse yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Dia sekarang pemain FC Utrecht, klub yang bermain di kasta teratas Liga Belanda, yang berarti juga sekelas dengan Ole Romeni. Kita harus mengatakan kalau pemain muda yang satu ini sudah menjadi pemain ya tidak berlebihan lah, kita anggap saja dia adalah pemain grade A. Hanya tinggal menunggu waktu apakah pemain tersebut akan langsung diturunkan sebagai pemain reguler atau tidak. Apalagi baru-baru ini ada kabar yang mengatakan kalau Ole Romeni akan hengkang dari FC Utrecht di musim depan. Calon striker timnas Indonesia tersebut dikabarkan bakal bergabung dengan tim Championship Liga Inggris yaitu Oxford United. Menurut laporan media Belanda, yaitu Football Premier, Ole Romeni itu mungkin tertarik untuk bergabung dengan Oxford United. Klub milik Pak Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut dikabarkan bersedia membayar sejumlah 6 digit untuk mendapatkan jasa Ole Romeni. Dengan kedatangan Emiliano Jonathans, FC Utrecht ya, sepertinya sudah mengantisipasi kemungkinan transfer keluar. Entah kabar itu benar atau tidak, tapi seperti itulah menurut informasi yang disampaikan oleh Football Premier. Sejauh ini, Ole Romeni masih berada di FC Utrecht hingga pertengahan tahun 2026. Oxford United harus mengeluarkan biaya transfer jika ingin Ole Romeni bergabung dalam waktu dekat ini. Artinya, yang ingin saya sampaikan adalah ketertarikan Oxford United terhadap Ole Romeni menunjukkan bahwa prestasi Ole Romeni, performa Ole Romeni ini tidak luput dari perhatian dari klub-klub di luar Belanda. Jika transfer ini terrealisasi, itu akan menandai langkah asing pertama dalam karir Ole Romeni. Sekali lagi saya ingin mengatakan, FC Utrecht itu sudah mengantisipasi kemungkinan hengkangnya Ole Romeni. Jika Emiliano Jonathans dipersiapkan untuk menggantikan Ole Romeni yang bakal hengkang seperti itu, jika benar kabar itu, maka berarti Emiliano Jonathans ini jelas memiliki kualitas pemain depan yang diinginkan oleh FC Utrecht untuk bersaing di kasta teratas Liga Belanda. Artinya di sisi yang lain tidak salah jika kemudian PSSI menjadikan Emiliano Jonathans sebagai target berikutnya untuk dinaturalisasi. Posisinya sebagai pemain depan ini cocok dengan perkataan Pak Erick Thohir yang pernah mengatakan jauh-jauh minggu sebelumnya. Kalau timnas Indonesia masih membutuhkan sosok striker baru selain Ole Romeni yang saat ini sudah menjalani proses naturalisasi. Saya tidak mau berpanjang lebar, kenapa PSSI harus segera menghubungi kembali Emiliano Jonathans. Karena jelas pemain ini sangat pantas untuk kemudian dinaturalisasi setelah Ole Romeni. PSSI harus bergerak cepat untuk mengamankan pemain yang satu ini sebelum kemudian diserobot atau ditikung oleh timnas Belanda.
Saya yakin PSSI tahu apa yang harus dikerjakan dan kita hanya tinggal menunggu waktu kapan kira-kira Pak Erick Thohir akan bersalaman, akan berjabat tangan dengan Emiliano Jonathans. Yang jelas teman-teman sekalian, kita sangat menantikan pemain muda yang satu ini dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia. Karena sampai saat ini kita belum benar-benar memiliki sosok striker yang tajam, yang predator di depan gawang lawan. Oleh Romeni sudah tinggal menunggu pembahasan di DPR dan PSSI dari sekarang sudah harus mengambil ancang-ancang untuk mendekati kembali Emiliano Jonathans. Berkomunikasi kembali dengan dia, mengajaknya, menawarinya, meminangnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, bahwa Timnas Indonesia memiliki rencana yang jelas ke depan soal proyek untuk tampil di Piala Dunia tahun 2026 dan Piala Asia tahun 2027. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan soal Emiliano Jonathans yang sudah diperkenalkan oleh FC Utrecht sebagai rekrutan terbarunya, serta bagaimana seharusnya PSSI, yaitu gimana harus bergerak cepat untuk menaturalisasi pemain muda yang brilian ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah subscribe dan memberikan kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.